Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kita bersyukur sudah 3 minggu boleh kita jalani di tahun 2022 ini. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa di tahun ini, gitu ya. Apakah kita sudah boleh sekolah minggu onsite, kita bisa bertemu dengan teman-teman, atau kita masih menunggu lagi. Nah, tapi satu hal yang kita yakini dan kita percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai, menopang, dan mencintai kita semua. Nah, itu yang membuat kita bersukaria pada hari ini. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan, kita pujikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau masih mengasihi kami sampai hari ini, dan Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami agar kami dapat mengerti dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, tema pada minggu hari ini adalah Tuhan Yesus dibaptis. Diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 22. Nah adik-adik bisa buka Alkitabnya, kita bisa simak sama-sama ya. Dari Lukas 3 ayat 1 sampai 22. Nah, sebelumnya adik-adik sudah dengar ya, selama beberapa minggu ini cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus gitu ya. Yesus lahir jadi bayi. Yesus juga punya silsilah keluarga gitu ya. Lalu minggu kemarin kita juga belajar Yesus pada saat berumur 12 tahun, dia melakukan sesuatu yang luar biasa gitu ya di bait Allah. Dia bertanya jawab dengan para alim ulama. Wah, mereka semua tercengang dan terkejut gitu ya. Kok anak seumur ini bisa bertanya jawab gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu. Nah, karena memang Tuhan Yesus ini bukan manusia biasa gitu ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita juga akan mendengar Tuhan Yesus dibaptis. Loh, kok sama kayak manusia ya? Lahir dari bayi gitu ya, terus besar juga dibaptis. Nah, karena memang Tuhan Yesus itu 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Nah, sebelumnya adik-adik pasti sudah nggak asing ya sama yang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa sih dia? Nah, Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Mesias ya. Supaya orang-orang yang tadinya nggak kenal Tuhan jadi tahu dan kenal sama Tuhan gitu ya, sama Sang Juru Selamat ini. Nah, pada saat itu Yohanes Pembaptis sedang menyerukan dan berkhotbah gitu ya di Sungai Yordan kepada orang banyak. Di situ ada pemungut cukai, ada prajurit, ada orang-orang biasa, mereka semua mendengarkan khotbahnya Pak Yohanes ini. Nah, Pak Yohanes berkata, bertobatlah kamu gitu ya, dan berilah dirimu dibaptis supaya
Allah akan mengampuni dosamu. Nah, mendengar itu banyak orang yang berbondong-bondong mau dibaptis gitu ya, karena mereka pikir, wah dengan dibaptis dosa-dosaku diampuni gitu ya, aku menjadi beroleh selamat gitu ya. Tetapi Yohanes Pembaptis bilang gitu ya, baptisan tidak akan menyelamatkan kamu dari murka Allah gitu ya, tetapi hidupmu yang harus berubah 180 derajat gitu ya, dari kehidupan lama yang tadinya melakukan dosa gitu ya, tadinya suka bohong, suka marah-marah sama orang tua gitu ya, suka jahilin temen, kita harus berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, dan bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Nah, lalu mereka jadi bertanya-tanya, jadi apa nih yang harus kita lakukan Pak Yohanes gitu ya. Nah, Pak Yohanes menjawab satu persatu pertanyaan mereka gitu ya. Kalau kamu punya 2 helai baju, berikanlah 1 kepada yang tidak punya baju. Jika kamu punya makanan yang lebih, berikanlah itu kepada orang yang kelaparan dan tidak punya makanan. Terus jangan memungut pajak lebih dari yang ditentukan gitu ya. Karena di situ juga ada juga pemungut cukai. Nah, terus jangan merampas dan memeras ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, itulah yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Mendengar itu orang-orang mengira, wah, Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias gitu ya. Jangan-jangan dia ini Mesiasnya. Tapi Yohanes Pembaptis bilang gitu ya, seseorang yang lebih berkuasa dan lebih luar biasa akan datang gitu ya. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Namun orang-orang banyak itu nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Nah, tapi Yohanes Pembaptis ini tahu, loh Tuhan, harusnya aku yang engkau baptis gitu ya, bukan aku yang membaptis engkau. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata, lakukanlah karena aku sedang melakukan kehendak Bapa gitu ya. Nah, lalu Yohanes Pembaptis mulai membaptis Tuhan Yesus dengan air. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi gitu ya. Apa itu? Nah, ada langit terbuka gitu ya. Dan ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Nah, langit terbuka, terdengar suara juga gitu ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, itu suara dari Bapa. Nah, adik-adik, dari peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa gitu ya, tapi karena dia sedang melakukan kehendak Bapa. Dia sedang menunjukkan kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dan ini adalah tanda bahwa Tuhan Yesus benar-benar diutus gitu ya oleh Allah untuk turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia gitu ya. Karena kita semua butuh juru selamat yang bisa menghapus dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya bahwa Tuhan Yesus benar-benar diutus oleh Allah gitu ya untuk datang. Dia bukan manusia biasa gitu ya, tapi dia punya tugas, yaitu untuk menebus dosa kita semua gitu ya. Nah, dan Allah juga berkenan gitu ya akan Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Jadi kita bisa belajar gitu ya bahwa Tuhan Yesus juga punya teladan ya. Dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia mau dibaptis bahkan oleh ciptaannya sendiri. Nah, oke. Sebelum kita tutup sekolah minggu kita hari ini, kita mau pujikan lagi. Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan,
dan salibnya diberitakan. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah, ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita baca sama-sama sekali lagi ya. Lukas 3 ayat 22b. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita mau tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sudah memberikan teladan pada kami dengan kasih-Mu pada manusia yang berdosa. Mampukan kami untuk mencontoh, berikan kami hati seperti hati-Mu, agar kami juga mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dan bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Engkau yang sertai dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sukacita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.